Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari final project matematika diskrit kami. Perkenalkan, saya Ryan Bina Ramadan dengan NFP 5054251025 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dava Afif, NRP 5054251022. Baik, untuk yang bagian pertama ini akan saya jelaskan yaitu tentang final project pertama, yaitu tentang penerapan fungsi. Kami memutuskan untuk memilih tema kalkulator kalori yang akan kami visualisasikan dengan website. Nah, ini untuk link website-nya bisa diakses melalui QR code ini atau link yang di bawah. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu BMR dan TDEE. Jadi BMR itu adalah basal metabolic rate, yaitu jumlah minimum kalori yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dasar vital seperti bernapas, sirkulasi darah, dan lain-lain saat kondisi istirahat total. Dan yang kedua, TDEE itu adalah total kalori yang dibakar tubuh suatu individu dalam sehari-hari. Energinya mencakup fungsi dasar tubuh seperti bernapas, aktivitas fisik, dan juga proses pencernaan makanan. Nah, selanjutnya, kenapa kami memilih BMR dan TDEE ini? Jadi, di zaman sekarang itu masih banyak orang yang belum mengetahui kebutuhan kalori mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Meskipun banyak yang mau menerapkan pola-pola hidup sehat, pola makan sehat, dan serta banyak juga yang ingin defisit berat badan, mempertahankan berat badan, atau justru menaikkan berat badan untuk mencapai berat badan yang ideal, masih banyak yang belum tahu kebutuhan kalori untuk mencapai target tersebut. Oleh karena itu, kami memilih tema ini dengan visualisasi dengan bentuk website. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan kami yang pertama itu untuk mempermudah menghitung BMR dan kebutuhan kalori harian secara cepat, akurat, dan praktis. Yang kedua adalah membantu menyesuaikan asupan kalori dengan tingkat aktivitas fisik sehari-hari. Yang ketiga, itu adalah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Dan selanjutnya ada manfaat yang pertama, membantu mencegah risiko penyakit akibat pola makan yang tidak seimbang. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam mengontrol asupan kalori agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, mendukung pengguna dalam mencapai tujuan kesehatan, seperti menurunkan, menaikkan, atau mempertahankan berat badan ideal. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan akses informasi kesehatan secara digital tanpa perlu perhitungan secara manual. Lanjut. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi BMR dan TDEE. Yang pertama adalah age atau usia. Nah, di sini seiring bertambahnya usia, tingkat metabolisme kita itu akan menurun. Oleh karena itu, BMR-nya akan lebih rendah. Dan selanjutnya ada gender. Umumnya, pria itu memiliki BMR yang lebih tinggi karena massa ototnya lebih besar dan membakar lebih banyak kalori. Nah, di sini udah dikasih keterangan untuk BMR yang laki-laki hasil akhirnya akan ditambah 5 dan yang perempuan hasil akhir dikurangi 161. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada height atau tinggi. Individu yang lebih tinggi itu BMR-nya juga akan lebih tinggi karena massa ototnya juga lebih besar. Yang keempat adalah weight atau berat badan. Individu yang berat badannya lebih besar itu akan memiliki BMR yang lebih tinggi karena sekali lagi massa tubuhnya membutuhkan lebih banyak energi. Dan yang terakhir itu adalah activity level. Di sini tingkat aktivitas itu dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap kategori itu memiliki konstantanya masing-masing. Dan itu akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini untuk rumus BMR dan TDEE. Seperti yang bisa dilihat, weight dikali 10, height-nya dikali 6,25, age-nya dikali 5, dan untuk men atau pria itu
tambah 5. Sementara yang untuk perempuan itu nanti akan dikurangi 161. Di sini adalah kategori tingkat aktivitasnya. Dan di sini bisa dilihat konstantanya. Semakin aktif dia semakin besar, mulai dari 1,2 sampai 1,9. Lanjut ke implementasi rumusnya di dalam kode. Jadi bisa dilihat yang di bagian kiri ini adalah fungsi untuk menghitung BMR-nya. Ada 2 kondisi, yaitu ketika gendernya laki-laki atau gendernya perempuan. Dan yang di bagian sini, ini ada dictionary untuk menyimpan konstanta berdasarkan tingkat aktivitasnya, sesuai tabel tadi 1,2 sampai 1,9. Dan yang di bagian sini itu adalah proses perhitungan BMR result-nya sama TDEE result-nya. Untuk yang BMR text dan TDEE text itu adalah string yang dinamis berdasarkan input user-nya. Dan ini adalah hasil pengujiannya. Bisa dilihat di website kami, di sini ada sidebar-nya. Itu bisa memilih data-datanya, mulai dari jenis kelamin sampai tingkat aktivitas. Kita lihat dulu, kita cermati di sini adalah laki-laki dan tingkat aktivitasnya ekstra aktif. Nah, di sini perhitungannya muncul, sesuai dengan rumusnya akan ada plus 5-nya. Dan ini adalah total kalori. Oke, siap. Di sini sudah lebih jelas ya, di sini ada plus 5-nya. Lalu untuk yang dinamisnya untuk TDE itu adalah yang bagian ini. Lalu di sini juga bisa dilihat di bagian chart itu akan meng-highlight sesuai tingkat aktivitasnya yang kita pilih, yaitu extra aktif. Dia akan ke-highlight warna merah. Dan yang di paling bawah itu adalah target dietnya, kalau defisit, maintenance, atau surplus. Dan selanjutnya ada hasil pengujian yang kedua, itu kalau misalnya perempuan dengan data yang sama dan tingkat aktivitasnya kita pilih yang moderately active. Seperti yang bisa kita lihat di sini, akan berubah menjadi minus 161 karena kita memilih gendernya perempuan. Lalu untuk yang TDEE-nya, multiplier-nya juga akan berbeda karena tingkat aktivitasnya juga berbeda. Dan di sini yang juga kelihatan sangat jelas, yang di-highlight yang sekarang adalah moderately active. Dan chart-nya juga berubah ya berdasarkan perhitungan ini. Perhitungan data-datanya chart-nya juga berubah. Lalu yang di bawah, hasilnya tadi juga berubah. Mulai dari defisit, maintenance, sampai surplus. Target kalorinya juga ikut berubah. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya untuk yang bagian pertama, penerapan fungsi. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Dava. Baik, terima Silakan. kasih. Jadi sistem selanjutnya adalah sistem pencarian buku perpustakaan. Jadi untuk sistem pencarian buku perpustakaan ini kami menggunakan algoritma sorting dan juga searching. Oke, bisa di next. Oke, di sini sudah ada link dan juga QR code pada aplikasi kami, bisa dibuka mungkin. Oke, next dulu. Nah, untuk latar belakangnya adalah karena kita ini di era digital ini pastinya membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat, termasuk dalam pencarian buku perpustakaan. Tapi sistem pencarian buku manual itu seringkali menggunakan algoritma yang memakan waktu, kurang efisien, menyulitkan pengunjung, dan untuk menemukan buku itu kurang bagus karena belum bisa mengatasi kendala-kendala seperti misalnya kesalahan kata. Maka dari itu, proyek ini dibuat untuk mengatasi masalah tersebut, menerapkan algoritma merge sort untuk melakukan pengurutan data yang efisien dan juga fuzzy sort dengan Levenshtein distance untuk menangani kesalahan input. Oke, next. Tujuannya adalah membuat sistem untuk mempermudah pencarian data buku di perpustakaan, membantu pengguna menemukan buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori lainnya. Dan selain itu juga meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan berbasis digital. Selanjutnya,
Untuk manfaat yang bisa didapatkan adalah pertama, proses pencarian buku yang jauh lebih cepat. Kedua, mengurangi kesalahan pencarian manual. Dan ketiga, pastinya meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. Ya. Untuk fitur utamanya pastinya adalah fitur pengurutan dan pencarian, yang mana pengurutan kami menggunakan merge sort, dan untuk pencarian kami menggunakan fuzzy search, agar kesalahan input tetap bisa ditemukan. Misalnya ada kesalahan buku menjadi buka tetap bisa dicari. Begitu. Next. Dan ini untuk flowchart system, mungkin bisa di zoom dulu ke startnya ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk sistem utama kami ini begini caranya. Jadi program pertama akan melakukan load pada data-data buku yang menggunakan serial format CSV. Dan di sana, jika misalnya filenya tidak ada atau not exist, berarti akan mengeluarkan output error. Jika ada, maka dia akan lanjut ke pemilihan mode. Nah, secara default, modenya adalah lihat daftar buku. Tapi bisa juga dipilih menjadi pencarian spesifik atau sebaliknya, misalnya dari pencarian spesifik pindah ke lihat daftar buku. Nah, untuk lihat daftar buku ya kita ke situ dulu. Untuk lihat daftar buku, kita pertama harus memasukkan atau tetap default ya apa? Karena default untuk urutkan buku sendiri, input urutkan buku itu adalah urutkan berdasarkan daftar judul buku. Sedangkan di sistem kami itu ada pilihan seperti kode buku, eh, penerbit buku, penulis buku begitu. Oke, selanjutnya juga ada itu ya merge sort. Jadi ketika kita sudah memilih menggunakan fitur urutkan apa, itu akan melakukan merge sort berdasarkan urutan yang kita pilih tadi. Misalnya berdasarkan kode, maka akan diurutkan sesuai kodenya. Dari yang terkecil ke terbesar. Jadi misalnya ada buku dengan kode 0 dan 1, tentunya yang akan keluar dulu adalah 0. Kalau misalnya ada buku dengan A dan B, tentunya akan A dulu yang keluar. Nah, begitu karena kita bisa lihat di situ output sorted list by key sort. Berarti list yang sudah di sort berdasarkan urutkan buku tadi yang sudah kita masukkan. Oke, kita pindah ke mode selanjutnya adalah mode pencarian spesifik. Untuk mode pencarian spesifik, setelah kita pencet, kita pilih, kita perlu memasukkan keyword atau apa yang kita ingin cari begitu. Dan juga kita mau mencarinya pada judul buku, penerbit buku, atau fitur lainnya. Jadi itu kenapa ada tulisan target column. Nah, setelah itu akan dilakukan dengan cara memencet cari buku. Nah, kalau misalnya ada itu ya, bukunya ada atau ada itu, ya itu maksudnya ini ada itu dipencet ya. Kalau misalnya dipencet, dia akan pergi ke cari buku fuzzy. Nah, itu menggunakan algoritma fuzzy search yang mana di dalamnya ada location distance yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya setelah dicari itu tidak ada, maka dia akan kembali lagi ke input keyword dan target column itu. Jika ada, maka dia akan mengeluarkan output berisi list yang isinya itu buku-buku yang telah di sort berdasarkan kemiripannya dan juga ditambahkan berdasarkan urutan dari kolom yang kita pilih. Jadi misalnya kita pilih mohon maaf. Jadi kita kan pilih ini ya. Kita pilih terus kan keluar kayak skornya, lalu itu akan di sort lagi berdasarkan kode bukunya. Jadi akan lebih rapi begitu sesuai dengan permintaan kemarin. Dan setelah itu program akan selesai atau bisa diulang lagi begitu. Oke, next slide. Nah, untuk struktur data buku kami itu ada atribut buku yaitu strukturnya ada judul, pengarang, penerbit, tahun, dan juga ada ini ya, penyimpanan terstruktur yang mana itu menggunakan data yang terorganisir. Kita dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data buku, memudahkan penggunaan dalam pengguna dalam mencari dan mengurutkan informasi. Okay, next. Dan di sini ada fungsi untuk memuat data buku. Nah, dalam fungsi ini saya itu menggunakan st.cc data yang mana itu adalah
dari Streamlit untuk menyimpan data buku agar tidak melakukan load berulang kali. Karena untuk fungsi load sendiri kami itu menaruhnya di fungsi utama. Jadi kalau misalnya bolak-balik fungsi utama, normalnya akan terjadi pemuatan buku berulang kali. Namun dengan stcac data itu tidak perlu dilakukan seperti itu. Nah, di dalamnya itu sudah ada perintah untuk melakukan pembukaan file ya di sana, with open di sana, dan juga modenya ada R atau read, dan encodingnya ada UTF-8. Lalu di sana akan mengambil seluruh data buku dan memasukkannya ke dalam list data buku tersebut. Oke, bisa di next. Dan selanjutnya adalah pengurutan dengan merge sort. Seperti yang kita tahu, merge sort itu terdiri dari pembagian data dan penggabungan secara urut. Jadi pertama, merge sort akan memecah data menjadi bagian yang kecil-kecil, memungkinkan proses pengurutan yang lebih efisien dan terstruktur, sangat berguna dalam pengelolaan buku. Setelah dipecah-pecah menjadi kecil sampai tidak bisa dipecah lagi, akan dilakukan penggabungan urut. Setelah pembagian, merge sort menggabungkan data dengan terurut, menjaga konsistensi dan efisiensi, sehingga hasil akhirnya adalah daftar yang rapi dan teratur. Oke, next. Oke, di sini adalah kode untuk merge sort. Terdiri dari fungsi merge sort untuk memecah data dan merge untuk menggabungkan data secara terurut. Nah, jadi kita bisa lihat di fungsi merge sort tersebut itu isinya hanyalah untuk pemecahan, pemecahan, pemecahan. Dan untuk di merge itu adalah penggabungan juga pembandingan. Begitu. Oke, next. Nah, ini untuk fuzzy search. Jadi prinsip fuzzy search sendiri adalah teknik pencarian cerdas yang menemukan hasil yang mirip dengan query Anda atau input Anda meskipun ada kesalahan eja atau typo, variasi penulisan atau ketidakcocokan karakter secara persis dengan cara mengidentifikasi data yang serupa secara leksikal atau semantik, bukan hanya pencocokan karakter demi karakter yang ketat. Fuzzy search menggunakan algoritma Levenshtein distance untuk melakukan penilaian akan kebenaran kata. Oke, next. Jadi, tadi saya menyinggung Levenshtein distance. Levenshtein distance sendiri adalah menghitung jumlah minimum operasi edit untuk merubah string asal menjadi target menggunakan tabel dinamis secara bertahap atau bottom up. Setiap sel matriks dihitung dengan mencari nilai terkecil dari operasi hapus, sisip, atau ganti, ditambah 1 jika karakternya berbeda, atau sekadar mengambil nilai diagonal jika sama. Nilai di pojok kanan bawah merepresentasikan total langkah minimum yang diperlukan. Dan next. Nah, di sini bisa di zoom mungkin ya. Nah, jadi untuk Levenshtein distance ini dia itu memerlukan input S1 dan S2 yang mana itu adalah string yang kita ingin bandingkan ya, string 1 dan string 2. Lalu kita ambil itu len, kita ambil panjang dari setiap string itu. Lalu kita membuat tabel kosong dengan matriks sebesar ini maksudnya sebesar ini ya. Panjang L2 ditambah 1 dikali L1 ditambah 1. Jadi anu ya, ini memang untuk matriksnya dilebihkan dari panjang string utama karena itu ada base value-nya. Nah, selanjutnya juga di sana ada inisiasi untuk i ya, itu untuk iterator. Nah, jadi di sana untuk mengisi, jadi dua for loop di sini, yang ls1 dan ls2 itu hanya untuk mengisi default tadi. Oke, tadi scroll ke bawah. Nah, sekarang ini baru kita mengisi isinya. Jadi, dia akan mengecek apakah kita ini sudah melampaui batas atau tidak. Jadi, I apakah lebih kecil daripada ls2 ditambah 1. Yang mana ls2 itu kan adalah panjang dari string 2 terus ditambah 1. Jika iya, maka kita akan melakukan for loop lagi yaitu dengan J sekarang ya. Dan sama di dalamnya itu tapi bedanya adalah ls1 ditambah 1. Jadi sekarang kita pakai string salah satunya lagi. Karena kan kita akan membandingkan dua string. Oke, lanjut ke bawahnya tuh. Kita asumsikan ya. Nah, itu akan melakukan pembandingan antara dua string.
string 1 dan string 2. Nah, itu kenapa kok dikurangi 1? Karena kita tahu kan J dan I itu dimulainya dari 1, sedangkan untuk indexing sendiri dimulainya dari 0. Jadi perlu kita kurangi 1. Nah, jika itu benar atau sama, maka untuk nilai pada sel di tabel IJ itu adalah nilai dari diagonal sebelumnya. Jadi langsung kita ganti tanpa melakukan penambahan apapun. Dan ketika itu habis itu melakukan ulang lagi ke atas ya. Kalau kita ikut alurnya. Nah, sekarang kalau misalnya tidak sama bagaimana? Jadi kalau misalnya tidak sama, maka sel tabel IJ itu akan mencari minimal antara 3 sel terdekat, yaitu atas, kiri, dan diagonal. Dan ketika minimalnya sudah ditemukan, akan melakukan operasi tambah 1 sebagai nilai value dari tabel IJ itu. Dan lalu kembali ke atas. Oke, bisa kembali ke atas mungkin. Nah, di sana karena misalnya sudah mentok ya, misalnya J sudah sama dengan LS1, maka dia akan tambah 1 ya, I plus 1, lalu dia akan mengulangi lagi. Nah, sekarang kita asumsikan I itu sudah no ya. Kalau misalnya I sudah sama dengan LS2, maka dia itu akan mengakhiri program dengan mengembalikan itu nilai pada ujung tabel. Nah, kita next. Nah, di sini ada demonstrasi sedikit. Jadi yang diinisiasi sebagai 0 kita isi defaultnya dulu. 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan panjang stringnya. Nah, lalu kita bandingkan kedua huruf dan mencari diagonalnya karena B dan B itu kan sama. Nah, sekarang B dan U kita bandingkan dengan 3 terdekat, lalu ambil minimalnya yaitu 0. 0 plus 1 itu adalah 1 ya. 0 plus 1, 1. Dan selanjutnya B dan K begitu juga, bandingkan dengan kiri, atas, bawah. Nah, begitu. Mungkin videonya bisa di skip ke akhir karena ini akan lama ya kalau saya dilihat. Nah, itu kan sudah di sel terakhir. Nah, dia akan membandingkan, dia ambil 1, nah, plus 1, jadi 2. Jadi bedanya buku dan baka adalah 2 huruf. Begitu. Oke, next. Jadi di sini adalah fungsi lesson distance ya. Dimana lesson distance ini untuk menilai kemiripan antara keyword buku dan data buku. Nah, di pertama itu adalah inisiasi matriks. Di sana kita inisiasi tabelnya, yaitu matriksnya, dan juga kita mengambil panjang dari kedua string tersebut. Oke, next. Selanjutnya ini adalah untuk penilaian kemiripan katanya ya. Di sana seperti yang flowchart saya jelaskan. Kalau misalnya benar, dia langsung ambil diagonal. Ditunjukkan untuk itu ya, tabel I, J sama dengan I-1, J-1 itu ya tabel itu. Nah, kalau tidak, kita ambil minimal antara tabel I-1, J-1 atau diagonal. Lalu setelah semua loopnya selesai, baru kita kembalikan nilai minimalnya. Oke, next. Nah, sekarang ke fuzzy search-nya. Karena di fuzzy search ini isinya hanyalah pembersihan input dan melakukan pencarian. Nah, pertama adalah pembersihan. Jadi, kata keyword yang kita dapatkan, kita bersihkan dari itu ya, dari hal-hal yang bisa mengganggu. Jadi, kita kecilkan dulu, lalu kita bersihkan. Setelah itu, karena kita itu bisa saja menuliskan keyword seperti kalimat, misalnya buku ini. Nah, itu kita split jadi buku dan ini. Jadi untuk pencariannya adalah pencarian secara terpisah, bukan secara satu kalimat, agar hasilnya lebih bagus begitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pun itu tidak ada kata kunci, maka akan langsung return. Jadi tidak ada pengecekan. Oke, next. Dan selanjutnya adalah fungsi pencariannya. Nah, di sana itu kita akan melihat dulu target kolomnya itu apa. Lalu kita kecilkan. Lalu kata targetnya yang kita target split itu ya. Nah, jadi kita langsung ke itu saja ya, ke K itu. Nah, kita lihat di sana kan ada lesson distance. Jadi yang kita inputkan tadi itu kan masuk ke itu ya, ke dalam itu kata kunci user, terus kata target. Nah,
Jadi dia akan memasukkan kata kunci user dan kata kunci target ke dalam destination distance dan membandingkannya. Jadi ya kata yang kita inputkan dan juga kata yang didapatkan dari data. Kita masukkan ke sana untuk pembandingan. Lalu setelah pembandingan selesai itu akan masuk ke dalam distance. Distance itu akan melihat apakah kata ini skornya lebih kecil daripada kata-kata sebelumnya. Jadi dia tuh membandingkan dengan seluruh kata pada data yang pernah ada gitu. Dan kita lihat di bawah sekarang ya, itu ada batas toleransi. Ini yang penting ya. Karena di batas toleransi itu akan mempengaruhi outputnya. Jadi ada itu ya, ada skor. Jadi misalnya skornya itu di bawah 70% dari karakter user, maka itu tidak akan dikeluarkan. Jadi misalnya cuma nulis 10 kata dan yang mirip dan offsetnya itu bukan mirip ya, offsetnya itu melebihi 7, berarti ya sudah tidak dianu ya, sudah tidak dipakai, buang gitu. Oke, next. Dan selanjutnya ini adalah kode untuk visual dan sortingnya. Nah, jadi di sana ada ini ya, untuk hasil pencariannya kita masukkan kode judul, penulis, penerbit, dan offsetnya. Nah, itu yang dari tadi saya ngomong offset atau total skor buku. Dan setelah itu di sebelum return itu ada fungsi sort. Jadi kami menggunakan sort yang built-in dari Python di sini, yang mana dia akan mengsort berdasarkan offset dulu, baru berdasarkan kode bukunya. Dan setelah itu di return. Oke, next. Nah, ini cara kerja aplikasi. Jadi, ketika sudah dimulai programnya, pengguna akan memilih salah satu mode di antara lihat daftar buku atau pencarian spesifik. Untuk mode lihat daftar buku, pengguna bisa memilih pengurutan berdasarkan kode buku, judul buku, penulis, dan penerbit. Next. Nah, sekarang ini adalah mode lihat daftar buku ya, yang tadi itu ketika sudah dipilih, setelah pengguna memilih mode lihat daftar buku dan telah memilih opsi pengurutan, akan muncul tabel yang berisi buku yang telah diurutkan sesuai opsi pengurutan dan secara ascending. Mohon maaf. Oke. Jadi kita bisa lihat di sana sudah diurutkan secara ascending. Oke, next. Nah, sekarang pencarian spesifik. Di pencarian spesifik, pengguna bisa melakukan pencarian kata kunci dan memilih untuk melakukan pencarian tersebut di antara 4 pilihan kolom, yaitu judul buku, kode buku, penulis, dan penerbit. Lalu, pengguna hanya perlu menekan tombol cari buku untuk mencarinya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh penggunaan sistem. Jadi, mengurutkan dan mencari buku menggunakan merge sort, mencari buku dengan fuzzy search, menampilkan hasil pencarian yang relevan, menangani situasi buruk yang tidak ditemukan. Next. Ini kelebihannya, yang pertama cepat, kedua stabil, dan ketiga kenyamanan. Jadi ini cepat karena kita menggunakan merge sort daripada bubble sort, dan juga stabil karena kita menggunakan merge sort ya. Karena kalau kita menggunakan merge sort itu input yang kita taruh lebih dulu pasti akan di depan. Kalau misalnya inputnya mirip ya, itu asumsinya. Dan kenyamanan, lupa judul bukan jadi masalah karena kita menggunakan fuzzy search. Oke, next. Nah, ini hasil pengujiannya tadi ya. Kita lihat di situ dia memilih lihat buku dan untuk urutkan berdasarkannya itu berdasarkan kode buku. Nah, itu visualnya seperti itu. Ada nama sama, nama sama, nama sama. Itu karena kode bukunya adalah 0 coba dan satunya lagi 1 coba. Jadi itu jelas mengapa buku tersebut yang paling atas. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah kita coba ganti berdasarkan judul buku. Nah, tadi buku yang paling atas sudah hilang semua. Sekarang yang paling atas adalah Advanced Akuntansi Dasar edisi lengkap. Lalu Advanced C++. Nah, kita lihat kodenya sudah tidak tersort lagi. Namun sekarang yang tersort adalah judul buku. Oke, next. Nah, ini sekarang hasil pengujian untuk mode pencarian spesifik, pencarian kolom judul buku. Jadi kita coba cari ilmus. Ketika kita cari ilmus, lihat buku-buku yang dikeluarkan di sana ada offset juga, offsetnya 1, 1, dan 3, 3. Nah, yang ketemu hanya 8 kan? Karena buku lainnya offsetnya lebih dari 70%.
maka tidak ditampilkan di sana. Dan juga kita bisa lihat di sini, offset 111 itu sudah tersort berdasarkan kode juga. Jadi itu coba di zoom di kodenya. Nah, AI 045 di atas AI 517. Karena kita menggunakan double sort tadi ya, offset lalu kode. Oke, next. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, nah kita coba ganti. Karena itu kita coba ganti ke kolom penerbit ya. Tidak ada penerbit yang mirip dengan Ilmus, maka akan keluar error seperti itu. Tidak ada buku yang cocok dengan kata kunci tersebut. Dan kita diminta untuk menginput lagi. Nah, next. Oke, jadi itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk menyempatkan menonton video ini. Dan juga kami ingin mengucapkan minta maaf atas kesalahan kata dari kami. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.